I know you left me down and out. And now the river is red. Got that hit on your head. Should've buried your dead. Should've listened to me and said, oh, hallelujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. IWB ketemu lagi dengan sampean semuanya. IWB tentu akan membawakan update-update yang hot dari MotoGP. Karena IWB maunya ya tidak kita lupakan, Cak, bagaimana pengetesan di MotoGP Sepang kemarin. Karena banyak banget informasi sebenarnya yang ingin IWB share ke sampean. Tapi ya tentu saja kita akan step by step, pelan-pelan. Karena IWB nggak mau durasinya terlalu tinggi, terlalu banyak, terlalu panjang, Cak. Kalau terlalu panjang takutnya sampai ngantuk dan bosan, Kang Mas. Nah, teman-teman, mohon maaf jika mungkin sampai lihat sedikit ada berantakan di belakang. Karena IWB sedang packing ya, kita akan kembali lagi ke Jakarta. Kita sudah selesai mudiknya, Mas. Jadi kita sudah cukup. Jadi kita akan fokus ke sana. Makanya kalau sedikit berantakan, orang masalah ya, Kang Mas ya. Jadi ini adalah update yang akan IWB share sama semuanya tentang MotoGP. Kita continue dari kemarin dan sekarang kita akan ke MotoGP. Musim MotoGP jangan sampai kita ketinggalan kereta, Cah. Bener nggak? Jadi kalau kita nanti ada new bike, new motorcycle, launching produk ya kita akan review motor. Tapi kalau sedang musim MotoGP ya kita review MotoGP. Nah, teman-teman semuanya, perkenankan sekali lagi IWB ingin nge-share ke sampean bagaimana jalannya praktis kemarin. Bukan praktis, mungkin lebih kepada latihan ya. Bukan latihan sih, sorry. Maksudnya lebih kepada pengetesan. Karena kemarin adalah sebuah momen di mana para tim dipersilahkan untuk ngetes semua komponennya. Jadi para tim dipersilahkan untuk membawa banyak komponen, memilih engine yang digunakan oleh mereka. Jadi memang kesempatan yang tentu saja sangat krusial bagi tim, karena kita tahu bahwa Dorna sudah memberikan penekanan, Cak, bahwa sampean atau tim maksudnya harus memilih engine yang mana yang akan digunakan untuk 2 tahun ke depan. Sekali lagi WB catat di sini, WB tekankan di sini bahwa engine yang akan digunakan untuk 2 tahun ke depan. Memang betul, Cak, bahwa regulasi saat ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Biasanya kan saya tahu sendiri ya, engine yang akan digunakan atau dihomologasi adalah engine yang akan digunakan di musim ini. Akan tetapi spesial untuk MotoGP kali ini karena kita akan menghadapi musim new era yang mana engine MotoGP akan turun menjadi 850 cc dari 1000 cc. Makanya akhirnya ada regulasi di mana homologasi engine akan dibekukan sampai dengan 2 tahun. Jadi tim harus memilih sekarang ini, tim harus menentukan engine yang saat ini, dan engine ini akan digunakan hingga tahun ini serta 2026. Jadi 2 tahun langsung, Cak, disegel ora oleh diotak-atik, Cak. No development, tidak ada pengembangan karena semuanya untuk menekan yang namanya pengeluaran, budget, cost dan sebagainya. Jadi makanya ini menjadi hal krusial dan ini juga bikin puyeng bin pusing Ducati, Kang Mas. Update yang terbaru buat sampean, ternyata Pecco serta Marquez ini rada puyeng, Cak. Dan juga ada kabar yang hot di mana Pecco cukup kaget dengan Marquez. Nah, teman-teman pasti penasaran, loh kok iso, Cak, WP? Ono opo, what happened ayak naon kok ada kaget-kagetan. Jadi teman-teman semuanya, kita mendapatkan konfirmasi dari Pecco yang mana ternyata seumur-umur dalam sejarahnya dia, dalam historinya dia, Pecco merasa kaget karena feeling dari yang dirasakan oleh teammate-nya atau tandemnya yang saat ini diisi oleh Marquez adalah memiliki feeling yang sangat identik. Jadi konfirmasi Pecco, dia sangat surprise, dia sangat kaget, dia nggak menyangka ternyata feeling yang dia rasakan begitu identik dengan Marquez. Jadi ini adalah pertama kalinya dia merasakan itu dan memang, Cak, secara general kalau WB boleh share ke sampean semuanya, engine Ducati GP25 ini adalah engine yang strong. Jadi akselerasi, konfirmasi kita dapatkan dari Pecco, bahkan juga Marquez kemarin memberikan penegasan bahwa mesin dari Ducati GP25 yang terbaru ini strong. Jadi akselerasinya atau tarikannya lebih yahut, tapi tidak signifikan, Cak. Jadi saya mencatat di sini, Kang Mas ya. Very strong, not very strong, tapi strong, little bit strong, strongest. Ya, tapi tidak signifikan, akan tetapi ya, Ibu selalu katakan akan tetapi. Soalnya ternyata gara-gara poin ini pun yang membuat Pecco serta Marquez bingung, Cak. Jadi kalau kita membahas mengenai Pecco dan Marquez ini sepertinya akan beda. Ibu sudah tekankan kemarin, beda antara Rossi dan Lorenzo yang sangat kental dengan persaingan
sangat kental bagaimana Rossi yang merasa star ya waktu itu ya. Jadi Rossi merasa ada saingan dan dia nggak suka, dia nggak mau dalam satu pedok, dalam satu garasi ada saingannya dan Rossi saat itu merasa seperti benar-benar kompetisi. Akan tetapi kita melihat kemarin itu berbeda, Cak. Kemarin di Sepang Malaysia kita cukup surprise karena ternyata Pecco dan Marquez ini rukun, Cak. Bahkan terlihat beberapa gambar bagaimana Marquez dan Pecco begitu intens ya komunikasi, diskusi, seperti memberikan semacam masukan bersama kepada tim insinyur dari Ducati dan ini luar biasa. Dikatakan bahwa Pecco adalah pembalap yang wise, bijak. Dia juga nggak neko-neko, no intrik-intrik lah. Ini beda dengan Rossi yang memang kita harus akui ya masa lalu banyak intrik ya dari Rossi, strategi Rossi, sideward dan sebagainya. Tapi Pecco ini enggak. Pecco ini kalau kita lihat memang lebih kalem, dia apa adanya. Dan itu kita perhatikan, Cak, kemarin bahwa Pecco sangat rukun dengan Marquez. Dan ini salah satu hal yang sangat membuat tim dari Ducati happy banget ya. Bos Ducati happy banget. Nah, kita kembali kepada pengembangan engine. Jadi teman-teman, perasaan dari perasaan dari Pecco dan Marquez maksudnya ternyata sama, Cak. Di mana engine yang baru is good, very good. Tapi little bit strong for acceleration. Jadi tarikannya lebih bagus. Namun ada satu hal krusial yang membuat Pecco serta Marquez setuju. Ternyata dengan kekuatan power yang lebih besar sedikit, namun ternyata GP25 justru lebih suffering pada saat braking. Jadi lebih sulit untuk mengerem dan tidak sekuat GP24. Makanya kalau dari kata Pecco sendiri, mungkin Marquez kemarin yang mengatakan ya, base dari GP24 yang sudah bagus ini memang sangat sulit bagi Ducati untuk membuat motor yang lebih sempurna lagi dibandingkan dengan GP24. Karena GP24 itu sudah motor yang peaknya tuh tertinggi, ya istilahnya kastanya tertinggi soal performanya, agility-nya, semuanya lah ya, traksinya dan sebagainya dan kekuatan brakingnya. Sementara GP25 adalah sebuah motor yang masih baru dan itu membuat Marquez dan Pecco masih kesulitan, Cak, untuk menentukan engine-nya mana yang dipilih. Powernya itu memang oke, tapi ternyata engine yang baru membuat motor jadi memiliki stability yang sedikit berbeda. Makanya brakingnya juga nggak sekuat dari GP24. Nah, itu dikatakan Pecco yang cukup kaget sekali lagi dengan Marquez dan WB sudah kutip pernyataan langsung dari Pecco ya. Kita akan share ke sampean semuanya biar sampean tercerahkan secara gamblang pernyataan langsung pembalap. Jadi kita nggak berdasarkan dari asumsi sendiri, kita nggak berdasarkan dari pernyataan IWB sendiri, tapi kita berdasarkan dari yang dikatakan oleh para pembalap. Berikut kata Pecco yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sejujurnya, sungguh luar biasa bahwa untuk pertama kalinya dalam karirku, aku memiliki perasaan yang persis sama dengan rekan setimku. Maksudnya Marquez saya. Ini bagus sekali, karena membantu para insinyur untuk berkembang. Memang benar bahwa kami berdua memiliki feeling yang sangat baik terhadap mesin baru. Tetapi kami juga memiliki pertanyaan yang sama mengenai sesuatu tentang mesin baru tersebut. Saat ini keputusan mesin baru masih 50-50. Karena masalahnya adalah GP24 merupakan basis yang fantastis. Dan kami semua berpikir bahwa masih ada ruang untuk hal itu. GP25 sudah sangat bagus dan cepat di lintasan lurus dan akselerasi. Karena kalian dapat mencapai top speed hanya jika motor keluar dengan baik dari tikungan dan ini terjadi karena motornya sangat halus. Kalian dapat mengatur akselerasi sangat-sangat baik dengan gas. Namun dalam pengereman, GP24 benar-benar luar biasa. Karena kami melakukan sesuatu yang fantastis dalam braking dan ini adalah sesuatu yang sulit dicapai saat ini dengan GP25. Bahkan jika kami mampu memperkecil jarak. Kesenjangan dalam akselerasi di sini tidak sama dengan kesenjangan yang mungkin ada dalam pengereman dan masuk tikungan. Jadi, kami harus menyeimbangkannya sedikit. Dan pada saat ini, apa yang kami peroleh dalam akselerasi tidak terlalu menonjol dibandingkan hilangnya keuntungan saat pengereman. Kami masih perlu memahami dengan baik karena kami harus memutuskan arahnya hanya dalam 3 minggu. Jadi, besok kami masih perlu mencoba lagi dan mengevaluasi semua hal. Yes, itu kata Pecco. Jadi memang sekali lagi Pecco akan memastikan bersama Marquez engine mana yang akan dipilih karena engine ini harus fleksibel untuk tahun ini dan juga tahun depan. Makanya mereka nggak gerusa-gerusu dan mereka akan make sure lagi di Thailand. Itu informasi Pecco yang cukup kaget dengan feelingnya yang sama dengan Marquez dan kita lihat seperti apa usaha dari Ducati. Nah teman-teman,
Informasi kedua ternyata datang dari Tardozzi, Cak. Sama tahu sendiri ya, bos dari Ducati cukup surprise dengan yang ada atau yang terjadi pada Yamaha. Memang sejauh ini Tardozzi memberikan penekanan bahwa mereka memprediksi pasukan Jepang akan bangkit lambat atau cepat. Tapi Tardozzi cukup surprise dengan performa Yamaha kemarin karena dia nggak menyangka secepat itu Yamaha bisa mengevaluasi atau mengimprove semuanya. Dan Yamaha mampu menorehkan waktu di 1 menit 56 ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi Tardozzi kemarin memberikan pernyataan bahwa mereka cukup khawatir di tahun ini sepertinya bukan lagi KTM atau Aprilia yang akan menguntit mereka, tapi sepertinya mereka harus waspada dengan Yamaha. Itu kata Tardozzi yang terbaru. Tentu Kang Mas, kita harus memantau seperti apa usaha dari Yamaha. Karena sejauh ini pun Fabio mengatakan bahwa mereka nggak mau pongah. Yamaha masih akan tetap menekankan mereka adalah tim yang harus berjuang. Tim yang tidak boleh terlalu optimis, tim yang akan melihat bagaimana di Thailand karena Sepang different dengan Chang Buriram. Jadi Buriram sirkuit memang memiliki karakter yang agak beda dibandingkan dengan Sepang Malaysia. Dan secara general memang kalau kita lihat Cak ya, Sepang ini Yamaha biasanya Yamaha sebenarnya agak suffering dan biasanya mereka justru bagus di Buriram. Namun Yamaha ingin memastikan bahwa dengan model layout yang berbeda, dengan straight yang nggak terlalu panjang, artinya mereka memang harus betul-betul berjuang untuk out of the corner, keluar tikungan, dan ini akan mereka lihat pada saat di Thailand nanti akan ada namanya ya, teman tahu sendiri akan ada tes sebelum ada race dimulai di seri 2025 ini, dan nantinya Fabio dan Yamaha ingin memastikan itu. Jadi teman-teman, konfirmasi dari Fabio yang terbaru bahwa keunggulan dari Yamaha sekarang adalah top speed better, ya lebih baik, powernya lebih baik, dan top speed ini memang didapatkan dari pada saat motor keluar tikungan. Akan tetapi kelemahan dari Yamaha masih ada, jadi rear traction atau traksi ban belakang itu masih kurang. Itu kata Fabio, tapi sudah ditutupi dengan kekuatan dari entry corner. Jadi teman-teman, kalau di masa lalu Yamaha itu dikatakan understeer, Cak. Jadi memang agak rusak ya kemarin bahasanya. Karena jika kita lihat konfirmasi dari Rins dan juga Fabio, Yamaha 2024 ini bisa dikatakanlah memiliki penyakit understeer. Jadi susah masuk tikungan. Itu beda di masa lalu yang lincah ya. Karena sudah dirombak-rombak dan ternyata Yamaha di tahun kemarin problem dengan masuk tikungan atau entry corner dan juga termasuk kelincahan. Jadi pada saat pembalap banting kanan kemudian langsung ke kiri, ya jadi agility, ini kan agility namanya Cak, kelincahan. Dan itu kelemahan Yamaha di tahun kemarin. Namun di tahun ini entry corner sudah berubah, lebih bagus, lebih kuat ya. Jadi ini adalah salah satu improvement yang sangat kentara dan juga kelincahan Yamaha sudah kembali lagi. Itu kata Fabio. Jadi 2 poin tersebut sudah diperbaiki Yamaha tahun ini, at least dari pengetesan Sepang kemarin, konfirmasinya demikian. Namun untuk keluar tikungan itu masih dibutuhkan traksi ban belakang dan ternyata masih belum optimal. Jadi Fabio ingin memastikan kembali di Sepang lagi, Thailand ya maksudnya ya. Karena di Thailand ya, Chang itu kan memiliki layout yang banyak tikungannya dan pendek-pendek. Jadi mereka ingin memastikan dengan kondisi tersebut apakah kekuatan dari retraction-nya bisa timbul di sana nanti. Jadi mereka ingin memastikan, jadi mereka nggak ingin pongah, dan itulah kenapa Yamaha perlu kita pantau, Cak. Kalau memang nantinya berubah total, kita harus berikan acungan jempol buat Max Bartolini. Ini luar biasa. Dan Max memang diberikan kebebasan betul-betul luar biasa ya kepada Yamaha, Cak. Informasinya bahkan Yamaha very trust 100%, bahasanya demikian. Makanya dibebaskan banget supaya feel atau kinerja ataupun kultur dalam Jepang ini bisa digeser dengan Eropa yang memang cepat, tanggap, dan juga tidak bertele-tele. Itu Cak yang bisa share sama semua tentang Yamaha. Nah, teman-teman, yang juga super hot adalah, nah ini saya harus tahu nih Cak, ternyata Kang Mas, sebelum kita melangkah ke sana, IWP ingin share kesampaian bahwa operasi Jorge Martin sukses Cak. Jadi operasi berlangsung dengan baik ya, informasinya demikian. Kabar terbaru, Martin sudah dioperasi di Barcelona. Jadi ada tulang yang retak di bagian kakinya, kemudian juga di tangannya. Bagian tangannya juga sudah dioperasi. Jadi memang informasinya untuk yang kaki nggak perlu dioperasi, Cak. Kaki masih ada treatment, akan tetapi tangannya dioperasi dan informasinya Dr. Zafir ya yang mengoperasi Cak itu sukses.
Jadi kita harapkan mungkin akan ada recovery yang cepat. Ini yang menjadi penekanan IWB lagi, soalnya ternyata ada sedikit friksi Cak ya. Jadi teman-teman ada apa ya Cak ya? Panas ya Kang Mas ya. Jadi informasinya ini Aprilia ternyata protes keras kepada Michelin. Gara-gara Michelin, maka sama tahu sendiri ya, Jorge Martin dipandang dirugikan. Aprilia dipandang rugi gara-gara mereka kehilangan dua pembalap, Raul Fernandez dan juga Jorge Martin. Dan gara-gara itu pula mereka protes keras kepada Michelin, menganggap bahwa ban yang disediakan Michelin itu tidak aman. Karena pada kondisi tertentu ternyata ban tidak cukup untuk panas dan itu membuat pembalap mudah sekali slide dan high side kemudian terbanting sehingga ada cedera. Tapi ternyata Tara bos dari teknis untuk Michelin merasa tidak demikian. Bahkan Tara yang terbaru menekankan atau menuduh apa yang terjadi pada Jorge Martin itu adalah kesalahan Aprilia. Karena pada saat dicek oleh Michelin mereka menganggap pertama Cak, suhu dari ban pada saat keluar motornya itu tidak ideal, kata Michelin. Jadi itu salah dari tim Aprilia, itu kata Michelin. Jadi suhu ban itu tidak ideal, lebih rendah 15 derajat dibandingkan dengan yang sudah dipatok. Itu kata Michelin. Tapi ternyata bos Aprilia tidak terima dan dia merasa bahwa ini adalah alasan Michelin karena semuanya tidak benar. Karena suhunya sudah sesuai dengan yang dipatok, akan tetapi mereka menganggap Michelin memiliki produk yang inkonsisten, tidak konsisten. Itu yang saat ini menjadi cukup hot ya teman-teman semuanya. Dan sekarang Aprilia menuntut agar diadakan meeting Cak, antara Aprilia, tim semua MotoGP supaya meeting dengan Michelin karena sejauh ini banyak sekali pembalap cedera gara-gara Michelin. Itu kata Aprilia. Dan ya teman-teman, kalau kita melihat dari gesekan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa sepertinya Aprilia memang betul-betul kesal. Aprilia betul-betul marah dengan Michelin. Jadi Massimo Rivola langsung melakukan debat total aja ya. Jadi melakukan semacam penekanan dan semacam pressure kepada Michelin untuk bertanggung jawab atas yang terjadi pada Jorge Martin. Sementara ini kita belum tahu reply dari Michelin karena mereka juga belum membalas kembali. Jadi setelah dituding oleh Aprilia yang pertama, kemudian Massimo Rivola, kemudian Aprilia dengan Tara Massonya mencoba membantah, tapi ternyata dibantah lagi oleh Massimo Rivola sebagai bos Aprilia. Jadi kita tunggu saja seperti apa Cak. Kita tunggu perdebatan yang terjadi Kang Mas. Jadi kita juga penasaran sih sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga Jorge Martin kok bisa crash parah, termasuk juga Raul Fernandez. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari teknis memang suka nggak suka kemarin memang banyak pembalap yang crash. Tapi yang parah tim dari Aprilia yang cukup ekstrim, brutal. Raul Fernandez bahkan sama tahu sendiri ya ada luka ya di bagian cedera ya, patah juga harus operasi di bagian tangannya. Kemudian Martin yang terbanting ke aspal, ngeri Cak, mukanya sampai benar-benar buang kebanting sampai namanya visor tuh copot Cak. Makanya kemarin kita ngelihat rekamannya, waduh ngeri banget ya itu ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa investigasinya dan apakah ada replay kembali dari Michelin. Nah teman-teman, yang paling menarik dan bagi IWB, kita juga fokus kepada satu poin yang sekarang ini menjadi pembahasan dari teman-teman yang fokus kepada KTM. Dan khususnya gini, Enea Bastianini. Jadi teman-teman, kita mendapatkan konfirmasi dari Enea. Ternyata Bastianini ini kayak frustasi, Cak. Jadi Enea itu seperti down mentalnya. Gara-gara apa, Cak? Gara-gara ternyata motor dari KTM ini beda banget dibandingkan dengan Ducati. Yang paling terasa adalah behavior dari motor. Yang mana menurut informasi dari Enea, KTM itu pada saat terbang tidak memiliki traksi, Cak. Ini juga menarik ya, gue juga baru tahu ya. Ternyata setelah dia ngetes kemarin secara intensif, Enea cukup pusing dengan karakter dari KTM yang bisa dikatakan low traction pada saat miring. Itu ya teman-teman. Jadi pada saat miring atau tepi ban itu tipis, setipis kartu kredit Cak. Itu ternyata motor low traction. Tapi pada saat semen tegak motornya itu melimpah. Dan itu membuat kalau pembalap tidak paham, itu motor gampang sekali wheelie. Jadi motor ngangkat dengan gampang. Tapi teman-teman kita akan bahas nanti pada video terpisah karena terlalu panjang. Yang jelas IWB akan update buat semuanya tentang apa yang terjadi dengan para pembalap dan bagaimana kelanjutan kisah semuanya. Jadi itu Cak, informasi sekilas kepada semuanya tentang Ducati, Yamaha, dan juga sekilas tentang
Aprilia yang kesel dan marah kepada Michelin, dan Michelin juga membantah bahwa mereka salah, termasuk juga bagaimana Ducati, bagaimana kelanjutan dari mereka, dan engine belum dipilih hingga detik ini. Mereka akan memilih setelah tes di Thailand terakhir nantinya, sebelum mereka akan ada race awal di 2025. Jadi kalau kita lihat simulasi race-nya pun Marquez menjanjikan sekali, bahkan Marquez nomor 2 dibandingkan dengan Alex Marquez adiknya juga. GP24 adalah motor yang sempurna banget, dan jika kita lihat dari komparasi simulasi lap time kemarin, maka bisa kita simpulkan bahwa GP25 the best-nya masih Marquez, dan nomor 3 adalah Pecco Bagnaia. Tapi ada beberapa pembalap lainnya juga menarik perhatian, adalah dari Yamaha yang dikatakan cukup menjanjikan dan berpotensi bisa mengganggu dari Ducati. Apakah benar demikian? Sampean coba komen di bawah. Karena Tardosi sudah gelisah tentang itu, sampean komen di bawah. Biasa, kalau sampean suka video, sampean like, share, dan subscribe. Ojo leca, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat